Bab 65. Sakit hati gadis CEO. Kamu habiskan makananmu, ucap Irene memecah keheningan. Ah ya? Enggak kamu habiskan, tawar Davin. Gak, makan kamu saja, ucap Irene duduk di sofa. Aku makan, ucap Davin lalu memakan makanannya. Setelah makan Davin menghampiri Irene, yang duduk di sofa sambil memainkan handphonenya. Ada apa kamu kemari? Tanya Davin yang sudah duduk di samping Irene. Aku punya ide untukmu, ucap Irene meletakkan handphonenya di atas meja. Ide apa? Tanya Davin penasaran lalu Irene membisikkan idenya pada Davin, yang mengerti pun mangguk-mangguk. Sekarang telpon dia, ucap Irene setelah membisikkan ide. Oke, ucap Davin lalu ia menekan tombol pada layar handphonenya menelpon seseorang. Tut tut tut. Halo Davin, bagaimana kejutanku, ucap Nindi tersenyum liciknya. Yang Davin telepon adalah nomor Nindi. Nindi, aku mengaku kalah, ucap Davin dibuat nada pasrah. Hahaha. Bukan menjawab malah Nindi tertawa keras. Nindi, aku serius, aku kalah dengan semua ancamanmu aku akan bertanggung jawab, ucap Davin pura-pura sedih. Kenapa kau tiba-tiba mau bertanggung jawab? Tanya Nindi curiga. Aku tak tahan dengan omongan mereka Nindi, mereka mempermalukan aku, tak mau jika nama baikku hancur, ucap Davin frustrasi. Benarkah? Apa buktinya jika kau sudah menyerah, ucap Nindi. Baiklah, jika kau butuh bukti, datanglah ke Hotel Mawar, aku akan mengadakan konferensi pers di sana, dan kamu harus hadir di sana. Aku akan mengatakan ke semua orang bahwa aku akan menikahimu besok pagi. Percayalah, ucap Davin meyakinkan Nindi. Sejenak ia berpikir lalu ia mengiyakan tawaran Davin. Baik, tapi nanti jika kau berbohong padaku kau akan tahu akibatnya, ancam Nindi. Baik sayang, aku takkan membohongimu, ucap Davin dengan ekspresi jijik. Baiklah, sampai ketemu nanti, ucap Nindi manja, lalu Nindi menelpon pihak hotel. Apa yang dibilang Davin dan apa yang dikatakan Davin itu semua benar, bahkan Davin memesan kamar presiden suite untuk Nindi. Saking senangnya Nindi melupakan jika ia harus mewaspadai Davin, apalagi hotel yang dimaksud Davin adalah hotel bintang 5, hanya orang tertentu saja yang bisa masuk ke sana. Umpan telah dimakan, ucap Irene menyeringai. Gak usah kayak gitu, ngeri aku liatnya, ucap Davin melihat seringai Irene. Tanpa memperdulikan ucapan Davin, Irene beranjak dari sofa berjalan keluar meninggalkan Davin yang hanya menggeleng kepala. Siang hari di Hotel Mawar, 1 jam sebelum acara konferensi pers dimulai. Permisi Mbak, mau nanya. Kamar pesanan atas nama Davin Eka Prayoga di mana ya? Ucap Nindi. Dengan Nona Nindi, ucap resepsionis itu. Iya, saya sendiri, ucap Nindi. Mari Nona saya antar, ucap resepsionis itu lalu mereka berjalan ke atas tempat kamar itu berada. Silahkan Nona, di sini kamar yang dipesan atas Tuan Davin, dan Nona bisa masuk, ucap resepsionis itu menyuruh Nindi untuk masuk. Nindi tak menjawab, ia terkagum akan kemewahan dari kamar itu. Maaf Nona, apa Nona butuh sesuatu? Tanya resepsionis itu. Pesankan aku makanan terbaik di sini, ucap Nindi masih menatap kagum di sekelilingnya. Baik Nona, mohon tunggu sebentar, ucap resepsionis itu lalu meninggalkan Nindi sendirian. Beberapa jam kemudian konferensi pers akan dimulai, ruang aula hotel sudah banyak wartawan yang menunggu dengan tidak sabar. Nindi masih sibuk memoles wajahnya supaya tampil cantik di depan kamera, pikirnya, sedangkan Davin sedang dalam perjalanan ke hotel dengan asisten Ken di sampingnya.
beberapa menit kemudian pintu ruang aula terbuka lebar, masuklah Davin dan juga asisten Ken. Maaf telah menunggu lama, ucap Davin yang sudah berada di atas podium. Sebelum kita mulai saya ingin memanggil seseorang terlebih dahulu, ucap Davin pada wartawan. Wartawan bertanya-tanya siapa yang dimaksud oleh Davin. Tak berapa lama sosok Nindi muncul di balik pintu dengan senyum mengembang di wajahnya. Berjalan ke arah tempat Davin berada, naik ke atas podium lalu duduk di samping Davin. Oke, langsung saja di sini saya tak bisa berkomentar apapun tentang masalah ini. Namun intinya saya ingin mengatakan kepada kalian semua bahwa saya ingin menikah dengan Nindi esok hari, ucap Davin langsung to the point. Sambil mengangkat tangan Nindi yang mendengarnya pun senang bukan main bahwa Davin membenarkan ucapannya. Senyum terus mengembang di wajah Nindi, ia tak tahu jika hidupnya berakhir akan berakhir hari ini juga. Dan saya punya kejutan untuk calon istri saya, ucap Davin melirik asisten Ken. Lalu asisten Ken mengambil bunga yang sudah ia persiapkan, memberikan pada Davin. Mungkin hanya bunga saja, tapi ini semua hanya sementara, dan aku bukanlah pria romantis. Will you marry me? Ucap Davin menyodorkan bunga ke Nindi. Yes I will, ucap Nindi senang sekali lalu mereka berdua berpelukan. Dan aku punya beberapa kejutan lagi untuk calon istriku, ucap Davin tersenyum. Tiba-tiba lampu aula mati beberapa detik, kemudian muncul gambar dari sebuah proyektor menampilkan saat Nindi bermesraan dengan seseorang pria. Tak hanya satu pria tapi juga beberapa pria yang berbeda. Tak hanya foto di sana juga menampilkan video saat Nindi merayu sutradara, agar karirnya naik ke atas. Nindi yang melihatnya pucat pasi, sedangkan para wartawan tak menyia-nyiakan kesempatan itu, langsung saja wartawan itu mengambil fotoin rekaman itu. Lampu kembali menyala tiba-tiba masuklah seseorang, yang sedang menahan amarahnya berjalan mendekati Nindi lalu. Plak, satu tamparan mendarat di pipi Nindi, orang yang melihatnya hanya meringis. Kau dasar, wanita J. Lang, berani-beraninya kamu menggoda suamiku. Pantas saja suamiku selama ini mengacuhkanku, ucap wanita itu dengan emosi. Nindi yang masih shock, dengan apa yang barusan terjadi hanya memegang pipinya yang merasa nyeri. Dasar pelakor kamu, bentak wanita itu. Davin hanya menonton saja keributan yang ada di depannya. Tenang dulu Nyonya Bram, tolong bekerja samalah dengan kami, ucap asisten Ken menenangkan. Takkan aku biarkan kamu lolos begitu saja, akan kutuntut kamu, ucap Nyonya Bram. Atau bisa dibilang suami Bram yang punya saluran televisi. Silahkan tunggu di ruangan lain terlebih dahulu, ucap asisten Ken menggiring Nyonya Bram untuk keluar. Bagaimana kejutan dariku? Ucap Davin menyeringai. Nindi yang tersadar pun langsung menatap tajam Davin. Jadi semua ini ulahmu, teriak Nindi. Bisa dibilang begitu, ucap Davin santai. Tentang lamaran juga, bagian dari rencanamu, ucap Nindi menahan emosi. Beraninya kau, geram Nindi hendak menyerang Davin, tapi sudah dicegah oleh polisi yang entah dari kapan sudah berada di sana. Lepaskan, biar aku menghajarnya, berontak Nindi. Nona mohon tenanglah, ucap polisi itu. Lepas, teriak Nindi. Hukuman yang pantas buat kamu apa ya, ucap Davin tersenyum licik. Penjarakan saja dia Tuan Davin, ucap seseorang di antara wartawan. Semua yang mendengar ucapan orang itu sontak langsung saja melihat ke arah orang itu. Jangan ada kamera yang menyorotku, tegas orang itu dengan aura mengerikan. Semua orang tak berani membantah ucapannya. Penjarakan dia seumur hidup, jangan biarkan dia keluar begitu saja,
nanti bisa-bisa dia merebut suami orang lagi, sindir orang itu. Diam kamu, bentak Nindi dengan emosi. Ide Anda bagus juga. Kita lanjut di bab selanjutnya.